Kayak gitu ya. Kemudian apa? Rokok ini saya turunkan gara-gara saya nggak punya uang, sudah saya ganti 76 dulu misalkan. Ini juga uang saya akan turun. Dikarenakan apa? Kebutuhannya itu dipangkas. Ya. Paham ya Mas Indra ya? Iya, tahu. Kayak gitu loh. Jadi ini ketika kita itu menurunkan sebuah kebutuhan, maka rezeki kita akan turun juga. Karena apa? Loh, cuman itu kebutuhan kamu kok. Kayak gitu loh. Cuman segitu kebutuhan kamu kok. Dan makanya kalau kita itu ingin membentuk sebuah kebutuhan, mau nggak mau kita itu harus punya komitmen dan jerih payah. Umpama kita ada kebutuhan membiayai anak sekolah. Itu harus betul-betul konsisten, karena pasti yang namanya goncangan itu pasti ada. Oke, selanjutnya ini Gus, aku pengen tanya terkait dengan sebenarnya maksud Tuhan memberikan kita rezeki itu kan untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Iya. Aku dulu tuh selalu diajarin sama guru-guruku untuk senantiasa berani menggali kebutuhan gitu. Pengen ini, pengen itu gitu. Sehingga kemudian itu mungkin bagian dari cara untuk memperbesar wadah rezeki atau apa gitu. Nah, aku ingin dalam perspektif Gus Banan terkait dengan esensi dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya untuk apa di-explore Gus? Hubungannya dengan need ya, dengan kebutuhan ya. Oke. Ini ilmu rokok ini. Oh iya. Ilmu rokok. Saya ambil rokok dulu ya. Tapi walaupun nggak saya nyalakan. Iya. Jatah rokok berkurang. Saya belajar ilmu masalah need. Ini dimulai dari dengan patriotisme saya dalam merokok. Kayak gitu ya. Ini dari rokok ini loh. Persoalan rokok karena saya mengamati. Awalnya saya mengamati laki-laki ketika dia itu berhenti merokok dengan alasan katanya hemat tidak cukup uangnya lah, kayak gitu ya. Gampangannya ya sama istri itu rikuh, rikuh atau apalah bahasanya kayak gitu. Rasa sungkan sama istri, akhirnya dia berhenti merokok. Tapi saya amati ketika dia itu berhenti merokok, kalau memang dia itu memang orang miskin ya miskin aja. Padahal kalau dihitung ini rokok satu bungkus misalkan 40.000, 40.000 kali 30 hari berarti berapa Mas Hendra? 1.200.000. Lah, andai kata dia berhenti merokok, rasionalnya kan kemudian bisa mengumpulkan uang sebanyak 1.200.000 tiap bulan. Gelang istrinya bertambah. Gelangnya gede, iya kayak gitu loh. Tapi faktanya ya, yang nyungsep tetap nyungsep kayak gitu loh. Kalau memang sudah kaya, dia ngerokok nggak merokok ya kaya. Kalau memang dia itu miskin, rokok nggak ngerokok ya dia tetap miskin. Gitu loh. Ini kenapa? Ini dikarenakan rokok ini itu bagi si laki-laki ini sudah menjadi need, ya, sudah menjadi kebutuhan, kayak gitu. Ini saya ada kelasnya ini, namanya kelas Servo Prosperity. Itu kelasnya selama 20 hari full, itu 20 hari full, lewat online tapi, ada trainingnya. Lah, ini rokok ini ketika kemudian dia berhenti seharusnya dia itu bisa menambah itu 1,2 juta tiap bulan. Tapi ya nggak bisa nambah. Kayak gitu. Lah, ini karena rokok itu sudah menjadi need atau sudah menjadi kebutuhan. Gitu loh. Lah, bagaimana kita membentuk kebutuhan ini? Kita membentuk kebutuhan ini adalah dengan rasa patriotisme yang tinggi kepada rokok. Seorang perokok lah, rokok itu kan ada candunya ya. Ada candunya, ada nikotin, ada candunya sehingga apa? Ketika dia itu tidak bisa merokok, orang tersebut itu akan mau berjerih payah bagaimana tetap bisa merokok. Kayak gitu. Dulu saya di pondok pesantren itu, ya emang pesangon dari orang tua itu pas-pasan banget kayak gitu kan. Saking bertahan ingin merokok, itu saya sampai beli rokok eceran yang 1.000 dapat 3 batang. Itu loh. Ketika di pondok pesantren kayak gitu. Yang 1.000 dapat 3 batang, waktu itu rokoknya itu rokok Bentul Sejati. Sekitar tahun berapa dulu ya? Tahun 2003-2002-an lah itu loh. Lah, ini berarti apa? Bagaimana saya bertahan tetap untuk bisa merokok? Kayak gitu loh. Lah, segala sesuatu kalau sudah menjadi candu, dia itu akan punya daya juang yang tinggi untuk mempertahankan kebutuhan tersebut. Lah, ketika sudah diperjuangkan dengan maksimal, ya, ini akhirnya apa? Alam semesta mengenalinya sebagai kebutuhan. Nah, saat sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi need, selanjutnya rokok ini akan ada dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya apa? Laki-laki ketika merokok itu sama sekali tidak mengambil jatah
untuk istri dan tidak mengambil jatah untuk anak-anaknya loh. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Loh, memang saya merokok. Ya, memang saya merokok. Dan jatah untuk beli rokok ini nggak ada hubungannya dengan jatah rezeki untuk istri dan jatah rezeki untuk anak-anaknya. Kalau nanti dia berhenti merokok, amati saja. Duitnya hilang. Persoalannya, Allah itu mencukupi rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ayam itu ada kebutuhan untuk untuk membelanjakan uang apa enggak? Enggak. Enggak ada kebutuhan punya rekening. Enggak. Ada enggak uang ayam kemudian dikasih rezeki uang sama Allah? Enggak. Dia cuma dikasih dedak, dikasih nasi, jagung. Itu loh. Karena itu kebutuhannya. Makanya orang kalau sudah tidak punya kebutuhan, ya ini dicabut juga. Rezekinya itu dicabut oleh Allah. Makanya ketika kita itu berhenti merokok dengan alasan hemat, ya gitu ya. Berbeda kalau dengan alasan kesehatan ya. Dengan alasan hemat dan lain sebagainya, ini tidak akan pernah menambah rezeki kita. Itu loh. Tidak akan pernah menambah rezeki kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan rokok ini adalah sudah menjadi kebutuhan yang memang kita bangun. Ya, sudah menjadi need yang kita bangun dan terus-menerus kita kenalkan ke alam semesta. Ini loh kebutuhan saya, ini loh kebutuhan saya, ini kebutuhan saya. Gitu. Kalau berhenti, rezekinya juga mandek. Makanya banyak, saya punya Pak D. Punya Pak D, dia itu anaknya 7. Loh, pada waktu itu, ke-7 anaknya itu, yang 5 itu di pesantren bersamaan. Loh, orang kampung, kemudian bukan orang kaya, membiayai sampai 5 anak di pondok pesantren. Ini kan bagi dia itu ya sangat memakan jantung kayak gitu ya. Tapi dia menyatakan, saya tetap bisa dulu itu loh, membiayai 5 anak. Lah sekarang anak saya sudah selesai dari pondok pesantren, ya duitnya nggak ada. Kayak gitu. Artinya, uang yang dulu ada untuk membiayai kelima anaknya di pondok pesantren, sekarang nggak tahu kemana. Padahal perhitungannya, ketika 5 anaknya sudah berhenti di pesantren, itu kemudian dia makin kaya kan? Ya tetap aja seperti itu. Kayak gitu loh. Nah, syarat kita itu membentuk kebutuhan, tadi kan Tuhan akan mencukupi rezeki kita apabila kita ada kebutuhan. Nah sekarang caranya bagaimana membentuk kebutuhan? Caranya, biar dicukupi terus oleh Allah. Ya sama seperti ini. Harus diperjuangkan dengan jerih payah suatu kebutuhan tersebut. Kayak gitu loh. Lah kebanyakan orang kan mundur. Nanggung wifi sebulan cuma 500.000. Aduh ini rezekinya lagi seret banget. Aduh turunkan dulu. Lah, ketika wifi-nya diturunkan, itu jatah uangnya juga turun. Kayak gitu. Makanya kalau saya biasa merokok keras misalnya ini 40.000. Kayak gitu ya. Kemudian apa? Rokok ini saya turunkan gara-gara saya nggak punya uang, sudah saya ganti 76 dulu misalkan. Ini juga uang saya akan turun. Dikarenakan apa? Kebutuhannya itu dipangkas. Paham ya Mas Indra ya? Iya, tahu. Kayak gitu loh. Jadi ini, ketika kita itu menurunkan sebuah kebutuhan, maka rezeki kita akan turun juga. Karena apa? Loh, cuman itu kebutuhan kamu kok. Kayak gitu loh. Cuman segitu kebutuhan kamu kok. Dan makanya kalau kita itu ingin membentuk sebuah kebutuhan, mau nggak mau kita itu harus punya komitmen dan jerih payah. Umpama kita ada kebutuhan membiayai anak sekolah. Itu harus betul-betul konsisten. Karena pasti yang namanya goncangan itu pasti ada. Betul-betul terus aja kayak gitu loh. Kita punya kebutuhan belanja istri, 1 bulan misalkan 10 juta. Harus konsisten terus. Nanti kalau kebutuhan ini dihilangkan, maka apa? Rezekinya juga hilang, kehapus. Kayak gitu loh, kehapus. Lah, ini harus bertahan. Kalau sampai kita menurunkan kebutuhan, rezeki kita hilang. Kayak gitu terus itu loh. Lah, kebanyakan orang itu sudah kalah mental dulu. Merasa berat, berhenti kan sama saja. Saya ingin merokok, merasa harga rokok itu berat, saya mundur. Ketika mundur, ya sudah selesai rezeki kita. Kayak gitu loh. Rezeki kita juga selesai. Ini. Lah, dari titik ini kemudian, kalau kita itu punya kebutuhan, ini harus kita perjuangkan dengan konsisten tanpa mau mundur. Terus aja pokoknya. Ada nggak ada, persis seperti kita memperjuangkan rokok ini. Ada nggak ada, harus ada. Kayak gitu. Lah, umpama kok nanti kebutuhan tersebut kok sudah selesai, kita harus mengganti lagi. Makanya orang kalau kreditan, itu kan deg-degan cuman pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 paling. Bulan 3 lah, 3 bulan itu ada nggak ya? Deg-degan, ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada yang nggak? Nanti bulan keempatnya itu sudah mulai membentuk yang namanya need.
Kalau sudah membentuk yang namanya need, kebutuhan, Yeah. kayak gitu ya, sudah membentuk yang namanya need, ini nanti ada sendiri uang yang buat bayar kreditan. Okay. Saya percaya kok ini orang kampung kan biasa kredit semuanya kayak gitu ya. Itu seperti itu. Kita punya kreditan motor, kita punya kreditan mobil. Awalnya pusing, bulan pertama, kedua, ketiga. Deg-degan lah. Nanti bulan keempatnya sudah ada sendiri uangnya. Loh kok ada, loh kok ada, loh kok ada. Kayak gitu loh. Nah, ketika kemudian kebutuhan ini sudah selesai, lah jebakannya di situ. Kita merasa selesai. Alhamdulillah, anakku sekarang sudah nggak mondok, saya nggak punya tanggungan. Alhamdulillah, mobilku sekarang sudah lunas. Saya sudah nggak ada tanggungan. Iya, benar. Akhirnya hilang rezeki kita, itu loh. Alhamdulillah, rumah saya sudah selesai. Akhirnya, rezeki yang buat bangun rumah nggak ada. Harusnya gimana, Gus? Nah, ini. Terus sekarang bagaimana? Kalau kita sudah selesai punya visi terhadap satu kebutuhan, ya punya tanggungan terhadap satu kebutuhan, itu harus diganti dengan kebutuhan yang lain. Itu. Contohnya, ini saya baru selesai kredit motor. Kredit lagi kayak gitu loh. Saya baru selesai saya baru selesai bangun rumah. Gitu. Beli tanah lah, ganti. Kayak gitu loh. Saya baru selesai beli tanah. Oh, sekarang saya beli mobil lah. Terus kayak gitu. Ya. Memang harus selalu diganti. Nah, biasanya kan alhamdulillah anakku sudah selesai kuliah, sekarang saya belum. Padahal itu rezekinya sedang dihilangkan. Kayak gitu, ya. Rezekinya itu sedang dihilangkan oleh Allah. Lah, seumpama anaknya sudah selesai sekolah, ya sudahlah, ambil anak orang. Saya yang biayai. Ini rezekinya nggak hilang. Atau kemudian apa? Anaknya selesai sekolah, saya sekarang membiayai kredit motor. Nah, misalkan kayak gitu loh. Ini ada energi yang menggantikan. Tapi kalau kemudian sudah merasa tuntas, selesai, sudah. Di situ itu kemudian selesai juga yang namanya sistem rezekinya. Itu loh. Makanya saya kurang hafal anunya ya, saya cari dulu hadisnya. Nanti bisa dipotong ya videonya ya. Videonya bisa dipotong. Orang itu man azuma. Benar. Ini ada hadisnya ini, saya nggak bohong ini. Man lizawal nikmatallahu lizawal. Nah, nih. Nanti mohon dipotong ya, Mas Hendra ya. Oke, siap. Ini nggak live kan? Ini yang TikTok live. Aman tapi. Aman ya? Iya. Oke. Ma min abdin an'amallahu alaihi nikmatun fa asbahu alaihi tsumma ja'ala min hawaijin nas. Oh, bukan, salah ini. Sebentar. Ketemu apa enggak? Pokoknya kayak gini intinya. Ada hadis Nabi, orang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bersamaan dengan itu pula, dia itu mendapatkan kebutuhan beban biaya yang besar. Kayak gitu. Dulu mobilnya jenengan Expander, kemudian ganti, kali saya lihat Pajero kayak gitu. Biayanya gede mana? Gede Pajero. Ya udah, ketika nikmat Allah bertambah, beban biayanya juga semakin besar. Iya. Makanya orang di ruangan ini yang maaf beban biayanya paling besar ya diakui dan tidak diakui ya masa enggak? Iya. Kayak gitu. Tanya itu. Kalau sehari dia ratusan juta, bisa membayangkan sendiri berapa dia itu kebutuhannya untuk mencukupi semua yang harus dia cukupi. Jadi orang itu semakin besar nikmatnya dari Allah, kebutuhannya juga semakin gede. Kayak gitu loh. Nah, ketika orang menyerah, ya, ketika seorang itu menyerah dari nikmat ini, ketika seorang menyerah dari beban biaya ini, maka faqad arada nikmatullahu lizawal. Maka dia itu sedang menghadapi nikmat Allah tersebut hilang. Jadi begitu kita, aduh kok bebannya berat banget kayak gini ya. Lah sudahlah kita cari yang ringan saja. Hilang. Kayak gitu loh. Ini kan berarti menunjukkan sama tadi. Kalau kita kemudian gara-gara merasa bebannya rokok itu berat, ya. Kemudian apa? Ya sudahlah, saya tak berhenti aja merokok. Sudah, itu hilang.
Kayak gitu loh. Makanya ketika kemudian kita memangkas karyawan, itu ada jatah rezeki kita yang hilang. Kayak gitu loh. Kita kemudian memangkas pembelanjaan, ada jatah rezeki kita yang hilang. Dikarenakan satu paket. Kapan kebutuhan besar akan datang nikmat besar, kapan nikmatnya besar akan datang yang namanya kebutuhan besar. Ini satu paket. Berarti kalau misalnya kita itu ingin menarik rezeki lebih besar, salah satu caranya bisa dengan cara membesarkan wadah dengan, oh aku nanti pengen ngasih jatah ke fakir miskin, 60 fakir miskin tiap bulan gitu, pengen gaji bulanan gitu. Itu secara otomatis juga akan membesar sendiri, Gus. Ketika kemudian kita benar-benar effort, aku pengen punya cita-cita untuk bisa ngasih gaji bulanan untuk orang yang benar-benar hidupnya menderita, udah nggak punya pekerjaan, lumpuh kayak gitu. Memang begitu. Oke. Memang begitu. Kayak gitu loh. Saya itu ada kiai, itu beliau itu teman saya juga di sini Cilongok Banyumas. Dia itu sekarang santrinya itu ribuan. Dan semua santri itu digratiskan sama beliau. Itu dimulai apa? Dimulai dari adiknya sendiri karena adiknya itu jadi anak yatim, ditinggal mati oleh ayahnya. Dia biayai sekolahnya, dia biayai pesantrennya. Satu anak itu kemudian bisa lolos, dia mencoba menaikkan lagi lah, tambah lagi lah. Adiknya lagi yang lain. Tambah lagi lah kemudian keponakannya, tambah lagi lah kemudian santri-santrinya, terus sampai sekarang itu mampu ribuan. Itu karena memang salah satu jalan untuk meningkatkan finansial dengan cara meningkatkan kebutuhan lah. Gobloknya kita, itu loh ya. Gobloknya kita itu, kita ingin meningkatkan finansial tetapi dengan memangkas kebutuhan. Itu loh. Bukan kita mau berjerih payah dengan effort gede untuk mempertahankan kebutuhan tersebut, tapi kita malah lemah mental. Aduh berat banget ini, mundur aja mundur. Ya memang mundur kadang-kala ada perlunya. Memang kadang-kala ya ada betulnya mundur, betul. Tapi mentalnya jangan dibangun seperti itu. Kayak gitu loh. Lo pengen kecukupan, coba Mas Hendra. Masuk akal nggak sih orang ingin orang itu kalau ingin berlimpah itu dengan cara ditambah apa dikurangi? Ditambah. Ya ditambah kan? Nah sekarang ada kebutuhan listrik 1 bulan 1 juta. Kayak gitu ya, misalkan kayak gitu loh. Nah, kemudian apa? Dikurangi listriknya menjadi 700.000. Nah, kira-kira mau tambah berlimpah apa tambah miskin? Tambah miskin. Tidak ada keberlimpahan dengan cara dikurangi. Yang ada itu ditambah. Dan ini resiko. Sudah resiko. Kapan nikmat Allah turun, maka kemudian nikmat tersebut membawa beban yang setara. Tapi apakah ini tidak bahaya, Gus, bagi teman-teman yang di kepalanya, di otaknya, di pikirannya belum ada servo kemakmuran gitu. Seperti aku tadi ngobrol sama Mas Angga gitu. Kalau sudah masalah seperti itu sudah sangat privat. Itu harus ikut kelas saya. Itu, iya kan? Bener berarti ya. Jadi pertama di mindset-nya itu harus ada servo kemakmuran dulu. Harus ada software kemakmuran dulu. Ada software kemakmuran, ada mentalitas. Ya makanya nggak cukup kalau cuman menggunakan media seperti ini kayak gitu ya. Hanya melakukan ceramah sejam 2 jam nggak cukup. Itu loh. Harus privat dan bayar. Kayak gitu. Iya betul. Bener ya Mas Angga berarti ya. Jadi ini menjadi hukum ketentuannya. Nah, biasanya cara kita meningkatkan itu kayak gini loh, sederhana kok. Sama seperti teman saya tadi itu. Satu anak sudah selesai, ambil adik yang lain, ambil santri yang lain, terus satu naik. Ketika satu sudah beres, naik. Nah, ini kunci rahasia bagaimana berpoligami yang makmur. Paham ya? Satu istri sudah tercukupi. Itu loh. Sudah tercukupi, sudah cukup, meningkat lagi. Meningkat lagi. Dan maaf, ketika orang kemudian servonya sudah besar, orang itu kemudian need-nya mencukupi kebutuhan need sudah besar, dia itu beratnya di dalam menjalankan itu sama seperti orang yang menanggung kebutuhan kecil. Kayak gitu loh. Sama. Kayak gitu. Jangan dikira kemudian Mas Angga ketika menggunakan BMW kayak gitu, biayanya itu berat bagi Mas Anda? Enggak. Sama seperti kita yang pakai Avanza, sama seperti kita yang pakai mobil-mobil biasa. Setuju. Ya kan Mas Angga? Betul. Sama resikonya. Jadi servo itu ketika kita sudah membentuk, kemudian terbentuk, betul-betul terbentuk, ini ringannya itu sama kok. Makanya jangan dikira yang namanya Syahrini biasa belanja tas sampai harga 1 miliar itu berat. Enggak berat, enggak bagi dia. Kayak gitu loh. Karena itu sudah menjadi servo kebutuhan. Kayak gitu. Ini keren nih. Makanya aku waktu dulu setiap baca tulisan-tulisan Gus Banan ini,
kayak relate banget ya dengan yang tak alami gitu. Akhirnya aku mengamini semua, tapi dengan catatan memang di dalam kepalamu itu udah terbentuk yang namanya software makmur itu udah ada dulu. Jangan kemudian kamu masih mentalitasnya masih miskin, tapi terus tiru-tiru kayak gitu, nyungsep bos. Jatuhlah ya. Iya. Saya sendiri sangat hati-hati kok. Saya sendiri sangat hati-hati ketika meningkatkan sebuah servo. Kayak gitu. Kalau sampai turun, amit-amit lah ya. Iya. Naudzubillah jangan sampai turun. Tapi saya juga sangat hati-hati kok. Karena apa? Ini kehidupan real, bukan cuma sekedar ceramah ustadz, bukan cuma ceramah motivator, itu bukan. Tapi kehidupan real. Realnya ya kemudian, iya teorinya begini. Tapi ketika praktek, nggak selancar yang diteorikan. Kayak gitu loh. Makanya saya itu sangat hati-hati ketika meningkatkan kebutuhan-kebutuhan. Betul-betul saya bertanggung jawab apa tidak. Kayak gitu loh. Nanti perlahan naik. Dan nggak ada yang hilang. Bahkan karena saya menggunakan ilmu servo ini, ya, itu kan saya dari dulu kan sudah lama banget saya itu menjamin kehidupan ayah dan ibu saya. Iya. Itu ya. Sampai bapak saya meninggal, kan sudah selesai kan? Sudah meninggal, sudah nggak butuh uang kan? Saya nggak mau ini duit sudah ada terus buat bapak saya. Kayak gitu loh. Bapak saya mati nanti servo kebutuhannya hilang kalau saya berhentikan. Kayak gitu loh. Lah begitu bapak saya meninggal, sudah. Uang ini harus tetap saya berikan kepada bapak. Walaupun sudah meninggal. Nggak tahu sampai kapan. Meninggal kan nggak bakal hidup lagi ya. Saya kasihkan terus. Karena apa? Saya takut kemudian uang ini jadinya hilang. Dikarenakan apa? Kebutuhan tersebut sudah dihilangkan dulu. Terus saja saya kasihkan. Terserah nanti sesudah saya kumpulkan uangnya tiap bulan. Nanti pada akhir tahun saya sedekahkan juga bisa buat mengirim kekayaan kepada orang tua saya di kubur. Seperti itu. Ini pentingnya kita itu kemudian tidak begitu saja menghilangkan servo-servo, menghilangkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita bentuk. Kayak gitu. Oke Gus, pertanyaan terakhir di segmen ini gitu. Kenapa ketika kemudian seseorang itu sedekah, itu kadang sehari, 2 hari, 3 hari, kadang maksimal seminggu itu baliknya tuh cepet banget gitu. Udah kayak semacam kayak jadi pola gitu loh. Ketika ngeluarin banyak uang untuk orang lain, membantu orang lain, even itu kepada orang tua, mertua, tetangga, itu baliknya cepet banget. Tapi ada beberapa case di teman-teman yang lain tuh lama banget gak balik-balik. Itu apa yang menyebabkan faktornya apa? Faktornya itu dari mentalitas si pemberi sedekah. Tapi juga bisa dipengaruhi oleh orang yang menerima sedekah. Jadi kayak gini, saya amati orang yang sedekahnya itu berbalik 10 kali lipat, itu maaf loh, bukan orang yang sedekahnya tulus. Bukan. Tapi orang yang sedekahnya gemagus. Tahu gemagus ya? Gembeleng gitu loh, cicilannya gitu loh. Orangnya itu maunya narsis di depan. Pengen dipuji lah. Pengen dipuji. Iya, jadi orangnya itu punya narsistik yang tinggi. Gemagus ya gitu loh. Itu sedekahnya itu betul itu. Jadinya karena memang ada kehendak dari hati, dia itu ingin menonjol. Sehingga sedekah pun kemudian ditarik energinya supaya bagaimana dia itu menonjol. Tapi orang sedekah kok tulus, apalagi hanya sekedar kasihan kepada orang. Itu loh. Makanya orang dermawan itu nggak semuanya, orang dermawan itu banyak. Tapi tidak semuanya sedekahnya itu kemudian menarik kekayaan. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ini. Orang dermawan itu kadang-kadang karena kasihan. Itu loh. Ini kalau ketika kita sedekah karena kasihan, tarikan balikannya itu kecil loh. Jadi maaf, ini bukan bicara masalah ikhlas atau tidak ya. Kalau nanti dengan bicara masalah menanyakan ikhlas, saya bahas sekalian nggak apa-apa. Ya gitu ya. Ini yang namanya orang ketika sedekah yang menarik itu ada vibrasi orangnya gemagus. Itu loh. Makanya amati saja di keluarga kita, anak yang paling sukses itu anak yang dulunya paling nakal loh. Paling susah diatur. Iya Mas Aga? Amati saja. Biasanya anak itu paling susah diatur. Karena apa? Anak susah diatur itu punya energi gemagus tadi itu. Gembeleng itu loh. Gembeleng itu. Itu gembeleng. Jadi karena gembelengnya ini sampai sedekah saja dia itu ada rasa ingin menonjol. Itu. Jadi berarti kan ada rasa wah kayak gitu loh. Lah kemudian juga ada pengaruh dari si penerima sedekah juga.
Ketika kita itu kemudian memberikan sedekah, tetapi kemudian ternyata yang disedekahi itu imbal balik energinya itu bikin jengkel lah misalkan. Ini kok orang kemarin dimintai kok minta lagi. Akhirnya mentalnya si pemberi bukan mental melimpah, tetapi mental sebagai korban. Korban dimanfaatkan oleh orang lain, gitu loh. Baru dibantu minta bantuan lagi, misalkan seperti itu. Atau kemudian terlalu enak bersandar, ini orang dibantu kok malah bersandar terus, nyebelin banget sih, kayak gitu loh. Malah seolah-olah kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada dia, kayak gitu. Kadang-kadang di hati ini akhirnya nggak ridho, merasa tersakiti. Kalau hati nggak ridho, merasa tersakiti, berarti kita sebagai pensedekah sudah memasang mental korban. Kalau sudah memasang mental korban, ya yang korban. Itu dia korban perkosaan ya, nggak ada yang gagah, korban perampokan nggak ada yang gagah, korban kok, korban sedekah, korban kayak gitu loh ya. Itu. Jadi berbagai macam faktor sih. Nah, tapi memang orang yang punya tarikan sedekah yang luar biasa itu memang dia itu ada mental gemagus, ada mental jantan, kemudian juga punya power, punya effort, dan punya effort ketika dia itu ikhtiar juga luar biasa. Kayak gitu. Artinya dia itu tidak pengecut. Ketika dia itu punya tanggung jawab, punya cita-cita, dengan konsisten, dengan komitmen dia itu melakukan. Kayak gitu. Kemudian panggilan hatinya karena memang dia bekerja keras, dia mau berkomitmen juga karena ingin menonjol. Lah akhirnya apa? Ketika hatinya memanggil dia ingin sedekah, sedekahnya juga itu ada tujuan-tujuan itu dia itu ingin menonjol. Tapi jangan menanyakan dulu masalah ikhlasnya. Nanti kalau mau ditanyakan ya tanyakan aja, tapi nanti di sesi yang lain. Oke, Gus, satu lagi pada saat kita ngeluarin uang untuk apa aja, misalnya untuk apa aja, itu kan kadang orang itu pada saat ngeluarin uang kan perasaannya alah nggak ngefek, saldoku nggak terlalu berkurang. Tapi ada yang ketika pas ngeluarin uang, waduh, saldoku berkurang. Itu berpengaruh nggak dengan datangnya rezeki gitu? Misalnya kan kita nih, misalnya kita habis ngeluarin uang banyak gitu, waduh, gimana saldoku tinggal segini gitu. Itu perasaan itu gimana hubungannya dengan rezeki yang datang? Mas Hendra, jenengan udah nikah ya? Udah. Istri berapa? Satu. Istri satu, oke. Itu anak orang apa anak siapa? Apa anaknya jenengan istrinya? Maksudnya? Istrinya jenengan, anaknya orang apa anaknya jenengan? Ya anaknya orang lah. Anak orang. Jenengan menikah sama istri, itu maaf, untuk urusan seks kebutuhan jenengan apa kebutuhan istri? Kedua-duanya lah. Dua-duanya ya. Oke, jenengan punya kepentingan bikin rumah, kepentingannya jenengan apa kepentingan istri? Dua-duanya. Dua-duanya juga, oke. Sekarang jenengan merasa nggak, jenengan itu diperas sama istri sebetulnya loh. Seks kebutuhan bareng, yang suruh bayar mahar siapa? Jenengan. Kayak gitu ya. Menikah kebutuhan bareng. Menikah kebutuhan bareng. Kayak gitu kan. Yang disuruh besan siapa? Kita. Laki-laki kan? Itu loh. Rumah-rumah bareng. Yang suruh bangun. Sampai apa? Makan-makan bareng, rawat anak bareng, laki-laki suruh cari uang. Diperas kan sebetulnya kan? Kayak gitu loh. Lah cuman jenengan merasa diperas nggak? Enggak. Tidak. Karena jenengan sudah tahu bahwa ini tugas laki-laki, tanggung jawab laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Sudah, dengan jantan kemudian melakukan. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Ya, ketika Oh iya. Nah, sama. Ketika kita mengeluarkan uang, ini kita disabotase oleh perasaan kita. Sebetulnya jenengan diperas oleh istri, tapi nggak merasa, nggak ngefek. Jenengan makin kaya, padahal kalau ngefek, tersinggung. Ini istri kok merasa ya, kita makin jatuh miskin dong. Tapi laki-laki sudah menikah malah tambah kaya. Kenapa? Dia tidak merasa tersinggung. Kayak gitu loh. Lah, masalah tadi pengurangan saldo uang juga sama. Kayak gitu loh. Ini kita itu merasa berkurang apa merasa berlimpah di sini. Iya. Setiranya itu di sini perasaan kita. Iya. Kalau kita belanja, kemudian kita belanja, kita nggak merasa bahwa uang saya kurang, itu loh. Uang saya kurang. Meskipun itu digunakan untuk hal yang negatif dalam perspektif mainstream. Iya, kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi perasaan di sini perasaan punya perasaan berkurang atau tidak. Makanya saya dalam persoalan ini membelanjakan harta itu sering mengubah mindset saya. Saya yakinkan dulu. Saya percaya kok kekayaan datang itu sudah membayar. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Saya punya HP, punya tas kayak gini, kayak gitu ya, punya tas kayak gini. Kenapa saya punya kekayaan ini?
karena saya membayar. Iya, melepas. Karena saya melepaskan. Oke. Kalau saya tidak membayar, saya tidak punya harta ini. Lah, Oke. berarti kapan kita itu kemudian melepaskan uang, saya percaya uang saya tidak berkurang. Iya, Tapi saya percaya uang saya bertambah. Dikarenakan apa? Saya sudah membayar. Kapan membayar, saya punya kekayaan. Saya selalu menanamkan seperti itu. Jadi, saya nggak pernah merasa bahwa ketika uang saya dibelanjakan, merasa berkurang. Enggak sama sekali. Ini cuma persoalan mindset. Mindset itu kemudian berubah menjadi keyakinan, kemudian berubah menjadi perasaan di sini. Kalau sudah membiasakan, lah yang menjadi masalah, orang kebanyakan kemudian dia itu membelanjakan harta, kok hartanya, uangnya berkurang, dia itu jatuh miskin, dikarenakan perasaan itu. Perasaan bahwa dengan dia membelanjakan harta, berarti dia itu sedang mengurangi harta. Dia taunya matematika, 1 kurangi 1 sama dengan 0, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Pengamatan perasaan kita itu berpengaruh kepada realita uang. Oke. Itu nanti akan kita perdalam lagi di sesi selanjutnya ya Coach. Ini bagus banget gitu ya. Jadi event itu belanja itu digunakan yang negatif taruhlah menurut pemahaman banyak orang, karena negatif positif itu kan subjektif juga gitu ya. Tapi ketika ngeluarin uangnya itu dengan perasaan berlimpah, justru itu malah mengundang rezeki lebih banyak gitu ya. Iya. Soalnya kayak gini Mas Hendra, soalnya yang namanya uang banyak itu tidak terhubung dengan kesalehan. Setuju. Tapi uang berkah itu terhubung dengan kesalehan. Ini loh. Loh sekarang ya maaf lah ya, itu juragan-juragan judol, betul, kaya raya kan? Itu loh. Kaya raya. Mereka yang Maria Ozawa ya kaya raya. Gitu loh. Memang yang namanya uang itu tidak mendekat kepada orang-orang saleh, itu tidak. Gitu loh. Ya memang itu cuman di mata Allah itu cuman seperti sayap nyamuk, dikasihkan kepada siapa saja itu enak. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesalehan. Itu loh. Tapi kalau persoalan berkah, lah itu memang ada hubungannya dengan kesalehan, dengan ketentraman jiwa, dengan ketenangan, kayak gitu loh. Oke ya teman-teman, kalau yang mau perdalam keilmuan Gus Banan, nanti kalau misalnya ada produk kelas atau privat, nanti silakan bisa hubungi admin dengan Diroso. Akan kita hubungkan dengan beliau. Sekali lagi, pikiran beliau itu unik dan aplikatif gitu ya. Jadi aku tuh sering senyum-senyum sendiri. Jangkrik kok iya ya, yang tak alami kok gini ya gitu ya. Baca tulisan-tulisan beliau tuh menarik banget. Oke Gus, break dulu Gus, sebentar Gus.